Oke anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan ya rumus mengenai tekanan pada zat padat. Rumus mengenai tekanan pada zat padat di sini ada P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi, lalu F adalah gaya, satuannya Newton, A adalah luas bidang sentuh, satuannya adalah meter persegi. Di sini ada sebuah contoh. Sebuah kotak yang beratnya 500 Newton dan luas alasnya 4 meter persegi diletakkan di atas lantai. Hitunglah tekanan yang diberikan kotak pada lantai. Nah, sebelum kalian menjawab, kalian tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui yang pertama, gaya yang diberikan oleh kotak ya. Berarti di sini adalah F. F sama dengan 500 Newton. Lalu luas bidang sentuhnya atau luas alas dari kotak itu adalah 4 meter persegi. Berarti di sini adalah A. A sama dengan 4 meter persegi. Apa yang ditanyakannya? Berarti yang ditanyakannya adalah tekanan yang diberikan kotak terhadap lantai. Ditanyakan berarti P ya, sama dengan berapa. Sekarang kita jawab. Kita masukkan ke rumusnya. P sama dengan F per A, di mana F-nya adalah 500 Newton bagi A-nya adalah 4 meter persegi ya. Berarti 500 Newton bagi 4 meter sama dengan 125 Newton per meter persegi. Berarti tekanan yang diberikan oleh kotak terhadap lantai adalah 125 Newton per meter persegi. Ini untuk tekanan pada zat padat ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis ya. Di sini ada rumus. Tekanan hidrostatis itu adalah P hidrostatis sama dengan rho air kali G kali H ya. P hidrostatis atau tekanan hidrostatis itu dia memiliki satuan Newton per meter persegi ya. Lalu di sini ada rho. Rho itu dia bentuknya seperti P tapi dia tidak memiliki sudut ya. Rho A atau dibaca rho air gitu ya. Ya adalah massa jenis zat cair. Satuannya kilogram per meter kubik. Lalu di sini ada G. G itu gravitasi. Satuannya adalah Newton per kilogram. Lalu yang terakhirnya ada H. H itu kedalaman ya. Di sini kedalaman zat cair, satuannya adalah meter. Nah, contoh, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 10 meter. Massa jenis zat cairnya 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Nah, besar tekanan hidrostatisnya adalah berapa Newton per meter persegi ya. Nah, ini harusnya persegi, maaf. Berapa Newton per meter persegi? Caranya, kalian pertama diketahui dulu. Diketahui di sini adalah kedalaman penyelamnya ya. Itu adalah berarti H. H sama dengan 10 meter. Lalu massa jenis zat cairnya 1000 kg per meter kubik. Berarti di sini rho ya. Rho air. Nah, rho A sama dengan 1000 kg per meter kubik. Lalu konstanta gravitasi
pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Berarti di sini G atau gravitasi adalah 10 Newton per kilogram. Nah, ditanyakannya berapa tekanan hidrostatis? Berarti di sini ditanyakan P, hidrostatis atau tekanan pada zat cairnya. Kalian tinggal masukkan ke rumus ya. Berarti rumusnya adalah P sama dengan rho air kali G kali H. Berarti di sini rho airnya 1000 kg per meter kubik kali 10 Newton per kilogram kali 10 meter ya. Tinggal kalian kalikan. 1000 kali 10 berarti 10.000. 10.000 kali 10 berarti 100.000. Berarti di sini hasilnya adalah 100.000 Newton per meter persegi. Ya, berarti tekanan hidrostatisnya adalah 100.000 Newton per meter persegi. Ini tekanan hidrostatis ya. Oke. Masih mengenai tekanan pada zat cair ya. Sekarang Bapak memiliki sebuah contoh. Di sini ada peristiwa di mana sebuah benda pejal ya. Yang pertama itu dia ditimbang di udara. Ketika ditimbang di udara itu dia beratnya 70 Newton. Nah, lalu ketika benda tersebut ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 60 Newton. Nah, berapakah gaya ke atas yang diterima benda tersebut ya? Nah, di sini kalian cara menjawabnya. Yang pertama itu berat benda di udara. Berat benda di udara itu 70 Newton. Lalu berat benda di dalam air itu 60 Newton. Nah, berarti air memberikan gaya apungnya sebesar, di sini tinggal masukkan ke rumusnya, F sama dengan W di udara W itu berat ya, kurang atau dikurangi W di air. W di udaranya berapa tadi? 70 Newton kurangi 60 Newton ya, berarti air sama dengan 10 Newton. Berarti gaya angkat ke atas ya yang dilakukan oleh air itu, nah jadi gaya ke atas yang diterima benda tersebut ya, yang dilakukan oleh air, gaya ke atasnya itu adalah 10 Newton ya. Berarti kalian tinggal kurangi saja berat benda ketika ditimbang di udara berapa, kurangi berat benda ditimbang di dalam air berapa, itu akan menunjukkan hasil
dari gaya angkat ke atas yang dilakukan oleh air ya, seperti itu. Oke, masih di tekanan pada zat cair ya. Tekanan zat cair yang selanjutnya di sini ada aplikasi hukum Pascal. Seperti yang kalian ingat ya, pernah Bapak bahas mengenai apa? Mengenai contohnya adalah pompa hidrolik pengangkat mobil. Nah, di sini konsepnya itu sama seperti itu ya. Di sini ada skema dari hidrolik pengangkat mobil. Di sini ada penampang kecil atau penghisap kecil, lalu di sini ada penghisap besar. Nah, di sini penghisap kecilnya itu luas penampangnya adalah A1. Di sini adalah A2 untuk penghisap penampang penghisap besar. Lalu tekanan yang diberikan gayanya pada penghisap kecil adalah F1, sedangkan gaya pada penghisap besar di sini adalah F2. Jadi ketika misalkan kamu memberikan tekanan pada penghisap kecil ke bawah seperti ini ya, maka si penampangnya di sini akan turun, lalu dia memberikan tekanan kepada zat cair yang ada di dalam sini. Ya, ini tekanannya. Lalu si tekanannya akan diteruskan ke penampang penghisap besar atau A2 sehingga dia menghasilkan tekanan ke atas ya, yaitu di sini menghasilkan gaya yaitu F2. Nah, rumusnya pada P1 tekanan pada penghisap kecil yaitu sama dengan F1 per A1. Sedangkan tekanan pada penghisap besar atau P2 sama dengan F2 per A2. Maka di sini persamaannya P1 sama dengan P2 ya. Dihasilkan persamaan seperti F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Jika yang dicarinya di sini adalah F2, maka F2 sama dengan A2 per A1 kali F1. Kalau misalkan yang dicarinya F1 ya, contoh di sini ya. Kalau misalkan yang dicarinya F1, maka rumusnya adalah A1 per A2 kali F2. Seperti itu ya. Nah, di maaf sini Bapak kotakin biar kalian nanti tidak pusing melihatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini persamaannya. Nah, keterangannya di sini ya. Bisa kalian baca nanti. F1 itu adalah gaya pada penghisap kecil, satuannya Newton. F2 adalah gaya pada penghisap besar, sama Newton. Lalu A1 adalah luas penampang penghisap kecil, satuannya meter persegi. Lalu A2 adalah luas penampang penghisap besar, ya, meter persegi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Di sini ada sebuah contoh ya. Contohnya di sini. Sebuah dongkrak hidrolik dengan luas penghisap kecil A1 sama dengan 10 cm persegi. Dan luas penghisap besar adalah A2 sama dengan 60 cm persegi. Digunakan untuk mengangkat beban 6000 Newton. Berapa gaya tekan yang harus diberikan pada penghisap kecil supaya beban tersebut terangkat? Ini seperti ini ya, berarti nanti di sini A1-nya di sini 10 cm persegi. Lalu luas penghisap besarnya A2 berarti di sini 60 cm persegi. Lalu digunakan untuk mengangkat beban 6000 Newton. Berarti yang diketahuinya adalah F2 ya. Bebannya di sini udah ketahuan 6000 Newton. Berarti tekanan dari F1-nya kita harus mengangkat dengan gaya berapa ya, supaya beban tersebut terangkat. Nah, berarti di sini yang diketahui pertama ya, kita jawab. Di sini yang diketahui pertama adalah A1 sama dengan 10 cm persegi. Ya. Lalu A2
sama dengan 60 cm persegi. Lalu beban yang diangkatnya itu adalah 6000 Newton. Berarti di sini F2. Yang diketahuinya adalah F2. F2-nya 6000 Newton. Nah, yang ditanyakannya berarti F1-nya berapa? Nah, di sini tadi di rumusnya ya. Di rumusnya itu luas penampang penghisap besar atau kecil itu adalah meter persegi untuk satuannya. Di sini kita masih sentimeter, berarti kita ubah menjadi meter. Karena di sini sentimeter persegi ke meter persegi itu 2 kali naik ya. Berarti 10 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Ya, itu pangkat min 3 meter persegi. Nah, ini untuk di meter persegikannya kayak gini. Lalu 60 cm persegi sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Ya, itu seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian tinggal masukkan ke rumusnya ya. P1 sama dengan P2. Nah, berarti di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena yang carinya adalah F1, maka F1 sama dengan A1 per A2 kali F2. Seperti itu ya. Ingat rumus yang ada di sini tadi, F1 sama dengan A1 per A2 kali F2. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal. Sekarang kita masukkan yang pertama A1-nya. A1-nya kan di sini 10 cm persegi menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Ya, berarti kalian tinggal masukkan yang meter perseginya. 1 kali 10 pangkat min 3 meter persegi per atau bagi A2-nya 6 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Ya. Kali F2-nya adalah 6000 Newton. Nah, sekarang kita turunkan ke bawah. Karena di sini 10 pangkat min 3 bagi 10 pangkat min 3 itu habis ya. Maka tinggal dicoret saja. Sama dengan 1 per 6 kali 6000. Ya, di sini jangan lupa meter persegi, ini meter persegi. Ini 6 ya. Yang ini 6000 Newton. Maka kalian tinggal bagi saja 6000 kali 1 sama dengan 6000. Ya, 6000. Ini meter perseginya habis ya. Maka 1 kali 6000 adalah 6000 bagi 6. Ya. 6000 Newton bagi 6 sama dengan 1000 Newton. Maka ya, gaya tekan yang harus diberikan pada penghisap kecil supaya benda tersebut terangkat adalah 1000 Newton. Nah, ini cara penyelesaiannya.